Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Nur Fitri, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemiri merupakan salah satu dari produk hasil hutan bukan kayu. Nah, sebelum kita memasuki materi kemiri, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu HBK. Jadi, HBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Kemiri merupakan HBK yang dapat dimanfaatkan minyaknya maupun dapat digunakan sebagai rempah makanan. Kita masuk ke dalam klasifikasi kemiri. Jadi kemiri itu masuk ke dalam suku Euphorbiaceae, marganya Eleurites. Nah, yang banyak di Indonesia itu jenisnya Eleurites molucana L. Wilk. Selanjutnya kita masuk ke dalam morfologi kemiri. Batang dari pohon kemiri ini biasanya memiliki ketinggian 25-30 cm. Batang tegak, berkayu, permukaan banyak lentisel, percabangan simpodial, kulit berwarna abu-abu dan kecoklatan, dan memiliki percabangan teratur, membentang lebar. Nah, untuk daunnya, panjangnya daun kurang lebih dari 30 cm dan mencapai 3-7 lekukan pada setiap daunnya. Jadi daun dari kemiri ini memiliki lekukan yang jumlahnya sekitar 3-4. Sistem daun tunggal dan tumbuh saling menyilang. Warnanya putih dan berubah menjadi hijau ketika kemiri telah tua. Selanjutnya kita masuk ke dalam morfologi bunga kemiri. Jadi bunga kemiri ini, bunga kelamin jantan dan bunga kelamin betinanya tumbuh di pohon yang sama. Ukuran bunga jantan antara 6-7 mm dan ukuran bunga betina 9-10 mm. Warna bunganya memiliki 3 warna. Yang pertama itu putih, kehijauan, dan juga krim. Lalu untuk dari buah kemiri ini sendiri berbentuk bulat, agak gepeng dengan ukuran 5-6 cm dikali 5,7 cm. Berwarna hijau, berdaging berwarna putih dan biasanya berisi 1-2 biji di dalamnya dan biasanya bertempurung tebal dan keras. Nah, teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk dari batang, daun, bunga, dan buah kemiri pada slide ini. Bagian besar kemiri di Indonesia adalah Eleurites molucana Wilk. Sedangkan untuk di wilayah Filipina adalah Eleurites trisperma blanco. Dari Cina bagian tengah adalah Eleurites fordi Hemley. Kemiri dari Cina Selatan dan Indochina adalah Eleurites montana Wilson. Dan untuk dari negara Jepang memiliki Eleurites cordata. Kita masuk ke cara budidaya kemiri. Yang pertama itu syarat tumbuh dari tumbuhan kemiri. Tanaman kemiri tumbuh optimal pada jenis tanah berkapur serta berpasir. Sebaiknya ditanam pada ketinggian 0 hingga 80 mdpl, meliputi lahan datar, bergelombang atau bertebing curam. Curah hujan yang diperlukan sekitar 1.500 sampai 2.400 mm per tahun. Dengan suhu kisaran 20 derajat hingga 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengadaan bibit. Perbanyakan pohon kemiri dapat dilakukan secara generatif atau melalui biji, serta melalui cara vegetatif atau melalui sambungan. Benih dapat diperoleh dari buah kemiri yang masak dan jatuh alami. Sebelum disemai, biji direndam dengan air dingin selama 15 hari. Setelah berusia 45 hari, maka semai dipisahkan dan diseleksi. Nah, jadi setelah direndam 15 hari, biji yang direndam tadi akan disemai di dalam polybag. Setelah berusia 45 hari, maka tanaman semai dari kemiri ini dipisahkan dan diseleksi. Pengolahan lahan. Jarak tanam ideal kemiri adalah 9x9 meter atau 10x10 meter. Setelah itu dilakukan penjarangan setiap ajir lubang berukuran 60x60x60 cm dan campur tanah yang telah digali dengan pupuk kandang dengan perbandingan antara tanah dan pupuk kandang sebanyak 1:1. Kita masuk ke cara tanam. Awal musim hujan adalah waktu terbaik dalam menanam kemiri. Sebelum kita menanam kemiri, sebaiknya tanah yang akan kita tanami ini diberikan pupuk sebanyak 2 kg dalam waktu 7 minggu. Setelah itu
Bibit dapat kita tanam dengan cara melepaskan polybag secara hati-hati agar akar yang dimiliki oleh kemiri itu tidak rusak. Dan posisi bibit dengan posisi tegak lurus, lalu timbun tanah dengan sedikit dipadatkan. Selanjutnya kita masuk ke hama dan penyakit dari tanaman kemiri. Hama yang menyerang pohon kemiri seperti tungau, moluska, dan penggerek daun, penggerek batang, penggerek buah, serta larva Dacus sp. Sedangkan jenis penyakit pada tanaman kemiri adalah daun cendawan, penyakit antraknosa, dan penyakit gugur buah muda. Untuk mencegah hama dan penyakit, kita dapat menyemprotkan herbisida dan pestisida. Produksi kemiri. Produksi dari kemiri ini dipengaruhi oleh usia tanam. Pada usia tanam 6 tahun, kemiri akan menghasilkan 25 kg biji kupasan per pohon per tahun. Pada usia 11-20 tahun akan menghasilkan hasil yang stabil antara 35 hingga 50 kg biji kupasan per pohon per tahun. Dan pada usia dewasa atau lebih dari 20 tahun dengan kualitas tempat tumbuh yang baik akan menghasilkan 200 kg biji kupasan per pohon per tahun. Selanjutnya kita akan memasuki pemasaran kemiri. Jadi kemiri itu dipasarkan melalui dua saluran. Yang saluran pertama yaitu petani menjual biji kemiri kepada pedagang pengumpul kecil dengan harga jual sekitar 4.000 per kilogram. Saluran pemasaran kedua, petani menjual biji kemiri kepada pedagang pengumpul besar dengan harga jual sebesar 4.300 per kilogram. Kemiri memiliki dua kualitas, yaitu kualitas A dan kualitas B. Kualitas A biasanya akan dipasarkan di dalam negeri, sedangkan untuk kualitas B biasanya akan dipasarkan ke luar negeri. Manfaat paling utama dari kemiri adalah sebagai bahan rempah-rempah untuk bumbu masakan. Negara yang memanfaatkan kemiri sebagai rempah adalah Indonesia dan Malaysia. Bagian yang dijadikan rempah adalah biji kemiri yang terlebih dahulu dikeluarkan dari dalam cangkang. Biji kemiri berwarna putih yang mengeluarkan aroma sedap ketika dimasak. Selanjutnya, manfaat kemiri adalah sebagai obat herbal, di mana kulit kemiri dapat dimanfaatkan untuk mengobati diare, sakit kepala, asma, tumor, dan berbagai jenis penyakit kulit. Negara yang menggunakan kulit kemiri sebagai obat tumor adalah negara Jepang. Manfaat dari daun kemiri. Daun kemiri juga mengandung antioksidan yang berfungsi sebagai antiinflamasi sehingga dapat digunakan untuk mengobati demam, mengatasi kencing nanah, serta peradangan maupun pembengkakan pada area persendian. Selain dapat digunakan sebagai rempah-rempah, biji kemiri juga dapat digunakan sebagai obat sembelit. Caranya cukup mudah. Biji kemiri ditumbuk terlebih dahulu, kemudian dibakar menggunakan arang. Selanjutnya, minyak yang keluar dari kemiri dapat dioleskan ke bagian perut. Minyak kemiri bermanfaat pula untuk menjaga kesehatan, kekuatan, dan keindahan rambut. Selanjutnya, manfaat dari kemiri sebagai pengawet kayu. Kandungan asam olestearat dalam minyak kemiri bermanfaat untuk mengawetkan kayu. Minyak kemiri dapat digunakan sebagai pernasi atau cat, pelapis kertas agar anti air, bahan sabun, campuran isolasi, dan pengganti karet. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini analisis varian yield minyak biji dari kemiri. Manfaat kemiri sebagai bahan biodiesel. Kemiri Sunan sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai bahan baku bahan bakar nabati atau BBN. Potensi terbesar dari tanaman kemiri Sunan ada pada buah yang terdiri dari biji dan cangkang. Inti dari buah mampu menghasilkan minyak sebesar 56%. Minyak kemiri Sunan, hasil perahan tersebut kemudian diproses lebih dahulu untuk menjadi minyak biodiesel. Nah, ini merupakan tabel dari sifat fisikokimia minyak mentah dari biji kemiri Sunan. Ini tabel 2 yaitu rendemen minyak biodiesel dari minyak biji kemiri Sunan. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang kemiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!